Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah memasuki pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan amal ibadah kita diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, beberapa hari yang lalu ada seorang mahasiswa yang dia telepon bertanya kepada saya, Ustaz, ada sebuah dalil yang mengatakan sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Namun Ustaz, saya termasuk orang yang rajin sholat. Di sisi lain juga kemaksiatan terus saya lakukan. Yang saya maksud Ustaz, sholat yang bagaimanakah kemudian yang bisa mencegah untuk melakukan keburukan-keburukan? Allahumma sholli ala Muhammad. Ma'asal muslimin, jadi di dalam sholat itu ada yang namanya sholat sebagai rutinitas, sholat sebagai kualitas, dan sholat sebagai kuantitas. Ada rutinitas, ada kuantitas, ada kualitas. Yang kita harapkan adalah as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Yang dimaksud di sini adalah ma'asyiral muslimin, bagaimana sholat itu bisa berkomunikasi, menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga di saat dia sholat, di kitab apapun dikatakan as-sholah bimakna doa. Sholat itu artinya adalah harapan-harapan, doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga muncullah kemudian ada yang namanya terapi sholat khusyuk, terapi sholat tahajud, terapi sholat bahagia dan sebagainya. Pada intinya adalah bagaimana sholat kita bukan lagi efektivitas, bukan lagi rutinitas, bukan lagi kuantitas, namun sholat yang kita lakukan menjadi sholat yang berkualitas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi saya contohkan, ibarat sebuah kerajaan. Allah itu berada di dalam kerajaan. Banyak yang kita lakukan ketika kita sholat adalah kita seringkali langsung takbir atau takbiratul ihram, langsung kita baca-baca doa di dalamnya, kita fokus di dalamnya, sehingga kita melalaikan yang namanya komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah telah bersabda, mi'raj, sholat itu bisa berkomunikasi bagaimana kita naik ke langit. Sehingga ma'asyiral muslimin, sebelum kita melakukan efektivitas sholat kita, alangkah lebih bagusnya tatkala kita mencari Allah terlebih dahulu. Sebuah kerajaan, Allah berada di tengah-tengah. Tidak mungkin Allah itu berada di teras. Tidak mungkin pula Allah berada di halaman depan. Pasti Allah berada di ruang utama atau ruang tengah. Sehingga ma'asyiral muslimin, perlu kita cari Allah terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Fokuskan hati kita, fokuskan niatan kita, fokuskan pikiran kita ke dalam satu titik. Contoh gini, contoh. Kebanyakan yang kita lakukan, bismillahirrahmanirrahim, sholli fardhul isya'i, Allahu Akbar, langsung seperti itu. Alangkah lebih bagusnya sebelum sholat kita laksanakan, kita ucapkan terlebih dahulu, ya Allah, aku sholat ini, yang aku harapkan bukan surgamu, namun yang aku harapkan adalah maghfirahmu, ridhomu ya Allah.
Sebelum kita takbir, cari Allah terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Seringkali kita tarik nafas yang panjang. Tarik nafas, cari Allah, cari Allah. Begitu ketemu satu titik, langsung lafalkan Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin, setiap ada gerakan pergantian dalam gerakan sholat itu, ada gerakan yang berbeda. Pasti fokus kita akan berpeluang kembali. Cari Allah lagi. Ibarat sebuah kerajaan tadi, kita berada di pintu depan. Di halaman, kita cari Allah dulu. Sebelum kita berteriak-teriak minta tolong kepada Allah, cari Allah dulu. Kita masuk ke dalam halaman itu. Sampai ke pintu gerbang istana, kita cari Allah lagi. Allah tidak ada. Kita cari lagi, kita masuk ke dalamnya. Sampai ke ruang tamu, Allah belum ada. Kita cari lagi Allah ada di mana. Masuk. Bagaimana caranya? Fokuskan ke dalam satu titik lagi. Tarik nafas, keluarkan pelan, tarik nafas lagi. Begitu sudah dapat, kemudian lafalkan doa-doa kita. Misalkan Fatihah. Setelah Fatihah selesai, baca surat. Setelah baca surat, jangan langsung, mohon maaf, ruku. Ini yang sering kali kita lakukan. Bagaimana caranya? Lafalkan permohonan-permohonan kita terlebih dahulu. Sampaikan keluh kesah kita terlebih dahulu. Inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku punya masalah. Ya Allah, aku punya keluarga. Ya Allah, aku punya anak. Namun anakku ya Allah 1, 2, 3. Sampaikan semuanya. Pelan-pelan. Oleh karenanya ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku, dosa anak-anakku. Tunjukkanlah anakku ke jalan yang benar, yang lurus. Pelan kita sampaikan kepada Allah. Inilah yang dinamakan dengan sholat secara kualitas. Namun ngapunten, hal ini jangan dilakukan pada taraweh, sowe akhir. Kul huwaile ringkes gitu akhir. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi inilah yang dinamakan dengan sholat bahagia. Ada ritme, ada komunikasi yang terjalin, ada mikrot di dalamnya. Bukan hanya sebatas, mohon maaf ya, kadang kita kan pokoknya sholat selesai gitu. Sehingga tidak membekas sama sekali. Dan inilah yang mohon maaf bisa menyebabkan walaupun kita sholat, maksiat pun sering kita lakukan. Sebab tidak ada membekas sama sekali. Setelah tadi kita berdiri, kita ruku. Ketika pergantian ruku ini, karena ada pergantian ruku, ada gerakan yang baru, fokus akan hilang. Sebelum kita doa panjatkan kepada Allah, maka cari Allah lagi. Pelan-pelan kita tarik nafas, kita fokus. Begitu udah dapat, langsung lafalkan Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Setelah selesai berdoa itu, kita mohon kepada Allah lagi. Ya Allah, aku mau curhat ya Allah. Aku punya masalah yang besar ya Allah. Disinilah kemudian ma'asyiral muslimin, inilah yang seringkali kita abaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diakui atau tidak, mayoritas sholat yang kita lakukan, sholat sebagai efektivitas dan rutinitas saja. Mungkin sholat kita sudah naik ke level yang kedua, sholat sebagai kuantitasnya. Namun mutu atau kualitasnya ini yang jarang sekali terabaikan. Tidak salah kemudian ma'asyiral muslimin, ketika seorang sufi yang bernama Al-Hallaj, dia menemukan sebuah metode wahdatul wujud, menyatu dengan Allah. Artinya apa? Karena begitu fokusnya, begitu bagusnya dia berkomunikasi dengan Allah, seolah dia menyatu dengan Allah. Ketika dia menyatu dengan Allah itu, dia mengatakan anallah fa'budni, sembahlah aku, akulah Allah misalkan. Bukan sebuah kesalahan. Namun karena memang dia sudah menyatu dengan Allah, hatinya menyatu, fokusnya menyatu, sampai pakaian pun ia lupakan. Contoh seperti ini ma'asyiral muslimin. Dan ketika kita sholat, lagi khusuk-khusuknya sholat, bahkan ada suara apapun gak akan terdengar. Dipanggil oleh orang, ada suara yang tidak akan terdengar sama sekali. Karena kita benar-benar fokus, benar-benar khusuk di dalamnya. Nah inilah harapannya. Mungkin di malam-malam terakhir Lailatul Qadar ini, kita hambakan diri kita kepada Allah. Kita buka sajadah kita panjatkan doa-doa kita lewat sholat kita. Sehingga ma'asyiral muslimin, sholat bukan lagi sebagai rutinitas kita, namun sholat menjadi esensi yang terpenting dalam diri kita. Satu contoh misalkan ma'asyiral muslimin, dalam 2 rakaat saja,
tatkala kita bisa melakukan hal ini, setiap gerakan kita fokus, kita berdoa, kita komunikasi dengan Allah, 1 jam tidak akan terasa. Tapi sekali lagi, jangan dilakukan ketika berjamaah. Kalau seperti imam tadi udah bagus, sudah luar biasa. Nih tambahkan panjang lagi, gak tahan sikile makmum akhirnya. Gitu ya. Jadi ini bisa kita lakukan di rumah, pas tahajud 2 rakaat saja. Ini yang biasa dilakukan Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga benar-benar as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya, komunikasi, naiknya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya bisa memperbaiki kualitas salat kita sehingga kita bisa mencegah untuk melakukan keburukan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلاة الوتر 3 ركعات جامعة رحمكم الله. الصلاة جامعة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم.